Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Uliani dari 124C ingin menyampaikan fungsi-fungsi pada menu tab Microsoft PowerPoint dan Microsoft Excel. Mari kita simak penjelasan saya sebagai berikut. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada pada menu tab di Microsoft Excel. Yang pertama, menu home. Menu home ini terdapat 4 icon, yaitu paste, cut, copy, dan format painter. Yang pertama, fungsi paste. Paste ini berfungsi untuk menempatkan hasil copy atau cut. Kemudian cut ini berfungsi untuk memotong atau memindahkan bagian sel atau range yang ditandai. Kemudian copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin satu bagian sel atau range. Kemudian format painter ini berfungsi untuk menentukan format painter atau menyalin format. Dan di sampingnya ini ada menu font. Menu font ini terdiri dari 10 tombol yang berguna untuk mengatur tulisan. Yang pertama, menu font. Menu font ini berfungsi untuk menentukan jenis yang akan digunakan nanti dalam menulisnya. Kemudian font size ini berfungsi untuk mengubah ukuran fontnya nanti. Dan underline ini berfungsi untuk menentukan efek garis bawah pada tulisan. Kemudian bold ini berfungsi untuk menentukan efek atau mencetak tulisan menjadi tebal. Italic ini berfungsi untuk menentukan efek atau membuat efek miring atau membuat tulisan nanti menjadi miring. Kemudian fill color. Color ini berfungsi untuk memberikan warna isi pada range atau sel warna yang terdapat di dalam kolom nanti. Kemudian font color ini berfungsi untuk memberikan warna pada isi data atau tulisan. Decrease font size ini berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf, sedangkan increase font size ini berfungsi untuk memperbesar tulisan huruf. Nah, kalau more borders ini berfungsi untuk mengatur garis-garis border dan untuk mendesain sebuah tabel. Misalnya ingin mendesain tabel jadwal. Kemudian tekan more border. Di sini stylenya ada garis putus-putus, garis titik-titik, garis tebal, garis sedang tebal, garis tipis. Kita bisa gunakan garis tipis. Kemudian ini bordernya, ini untuk garis atas, garis tengah, garis bawah, garis samping kiri, samping kanan, garis tengah. Kemudian bisa diperbesar width ini untuk memperlebar atau memperkecil sebuah kolom. Nah, di sini kita akan membuat hari Senin. Nah, tulisannya ini bisa kita rubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian font size-nya 12. Bisa diboldkan, ditambahkan tulisnya menggunakan bold. Kemudian jika ingin beralih ke bagian alignment. Alignment ini terdapat 11 kolom atau tombol icon yang digunakan untuk mengatur perataan teks yang ada pada sel di bawah ini. Perataan teks ini misalnya top align ini
berfungsi untuk membuat isi sel menjadi ke atas. Sedangkan bottom aligin ini berfungsi untuk membuat isi sel rata ke bawah. Tulisan ini menjadi ke bawah. Kemudian middle aligin berfungsi untuk membuat isi sel berada di tengah. Isi yang ada di dalam kolom ini berada di tengah. Aligin left berfungsi untuk membuat isi sel menjadi ke kanan. Sedangkan center ini berfungsi untuk tulisan supaya bisa ke tengah. Aligin right ini berfungsi untuk membuat isi sel menjadi ke kanan. Kita gunakan adalah aligin center. Setelah itu di sini ada decrease indent. Decrease indent ini untuk mengurangi indent atau tab. Kemudian ada increase indent berfungsi untuk menambahkan indent atau tab. Dan orientation ini berfungsi untuk mengatur derajat kemiringan dari teks. Setelah itu ada warp text ini berfungsi untuk membuat teks mengikuti ukurannya, mengikuti ukuran lebar selnya. Kemudian merge and center ini berfungsi untuk menyatukan dua sel atau lebih. Misalnya akan menyatukan sel A ke sel B. Setelah itu beralih ke number. Pada number ini ada 10 tombol yang berguna untuk mengatur format huruf. Oke, kita lanjut. Pada menu number terdapat 5 simbol icon yang digunakan untuk mengatur data pada sel yang bertipe angka. Kemudian yang pertama ada accounting number format yang berfungsi untuk menampilkan mata uang. Ada rupiah English, dolar English yang United Kingdom, euro Chinese, dan CHF French, dan banyak lagi jika di more accounting format. Kemudian pada present style ini berfungsi untuk menampilkan pesan. Dan di sini ada koma style. Koma style ini berfungsi untuk menampilkan tanda koma. Increase desimal ini untuk menambahkan angka desimal. Decrease desimal ini untuk berfungsi untuk mengurangi jumlah angka desimal. Dan number format ini berfungsi untuk menampilkan pilihan format angka. Kemudian ada style. Pada style ini terdapat 3 menu icon yang digunakan untuk mengatur tampilan atau model pada tabel dan kolom. Berikut yang pertama, conditional formatting. Conditional formatting ini berfungsi untuk mengatur bersyarat. Seperti ini ada highlight cell rulers, top or bottom rulers, data bars, colors, keywords, icon sheets. Kemudian format stable. Format stable ini berfungsi untuk mengatur tabel. Dan cell styles berfungsi untuk menampilkan sel. Kemudian di sampingnya lagi ada menu cell. Menu cell ini terdapat 3 icon juga yang digunakan untuk menambahkan atau menghapus, mengatur format sel dan sheet. Yang pertama ada insert,
Insert ini berfungsi untuk menyisipkan sel, baris, dan kolom pada worksheet. Ini worksheet. Kemudian delete. Delete ini berfungsi untuk menghapus isi sel, dan format berfungsi untuk pengaturan ukuran sel. Kemudian yang terakhir ada editing. Editing ini yang pertama ada tab auto zoom. Auto zoom ini berfungsi untuk menampilkan hasil penjumlahan, kemudian fill untuk mengisi nilai secara otomatis. Kemudian clear ini bisa menghapus format, isi atau semuanya. Ada sort and filter yang berfungsi untuk mengatur data sehingga mudah dianalisis. Dan yang terakhir ada find and select yang digunakan untuk menemukan dan memilih informasi yang akan di-work. Lalu beralih ke menu tab insert. Pada menu tab insert ini terdapat 5 tool group yang berfungsi untuk menambahkan dan menyisipkan objek lain ke dalam yang bekerja seperti shape, gambar, word art, dan grafik. Jadi kita lanjut ke yang pertama, pada menu table. Pada grup table ini, terdapat 2 simbol yang berfungsi untuk mengelola data dengan model pivot table. Yang pertama, pivot table ini berfungsi untuk membuat pivot dan data table. Kemudian ada table, berfungsi untuk membuat tabel serta mengatur dan menganalisis data. Kemudian menu sampingnya ada illustration. Illustration ini berfungsi untuk mengubah gambar dan smart art seperti struktur organisasi dan lain-lain. Ada 4 simbol menu yang terdapat di grup ini. Yang pertama ada picture. Picture ini berfungsi menyisipkan gambar dari file. Kemudian online picture ini kita bisa menyisipkan gambar atau file yang ada secara online yang pastinya harus terkoneksi oleh jaringan. Kemudian shapes ini berfungsi untuk memilih model-model variasi baik kotak maupun simbol dalam pembuatan flowchart. Sini ada rectangle, oval, dan rounded rectangle. Kemudian ada smart art yang berfungsi untuk menyisipkan diagram. Setelah itu di sampingnya lagi ada charts. Nah, chart ini terdapat 7 menu yang berfungsi untuk mengubah grafik. Yang pertama, ini ada insert P or dot note chart yang berfungsi untuk insert P ini berfungsi untuk membuat grafik lingkaran seperti ini misalnya. Ini kosong karena kita belum memiliki data. Kemudian kembali lagi ke menu insert line card yang berfungsi untuk menyisipkan grafik yang berbentuk garis. Kemudian di sini ada insert column card. Column card ini berfungsi untuk menyisipkan grafik batang secara vertikal. Sedangkan insert bar card ini berfungsi untuk menyisipkan grafik batang secara horizontal. Dan kemudian insert area card ini yang berfungsi untuk menyisipkan grafik secara area. Insert scatter ini or bubble card ini berfungsi untuk menyisipkan grafik secara tipe XY. Dan yang terakhir di sampingnya ini kemudian ada
menu teks. Menu teks ini berfungsi untuk membuat simbol, yang simbol text box, word art, dan lainnya. Dan text box ini berfungsi untuk menyisipkan teks di dalam kotak. Menyisipkan teks di dalam kotak teks. Itu. Kemudian ada header and footer yang berfungsi untuk mengedit header dan footer dalam dokumen, dan ada word art ini berfungsi untuk membuat model-model tulisan yang bernuansa grafis. Kemudian di sini ada signature line yang berfungsi untuk menyisipkan tanda tangan dalam workbook. Yang terakhir ada objek yang berfungsi untuk menyisipkan objek tertentu. Kemudian ada link. Link ini berfungsi untuk menghubungkan lembar kerja ke tempat lain atau membuat lain ke tempat lain di Microsoft Excel yang menyediakan fasilitas yang namanya hyperlinks. Fungsi hyperlink ini bisa menghubungkan komputer kita ke sebuah halaman web, jaringan lokal, dan file dalam hard disk. Begitu saja penjelasan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi tab menu yang ada pada Microsoft PowerPoint. Sekarang kita berada di tampilan pertama. Pada PowerPoint ini, kita dapat memilih template yang ada di sini sesuai dengan selera kita masing-masing. Tetapi, jika tidak ada yang cocok pada tampilan pertama ini, kalian bisa mencarinya pada menu Presentation, Chart, Diagram, Business, Education, Themes, Infographic. Namun, jika Anda ingin menggunakan yang ada di sini, maka pastikan komputer kalian atau laptop kalian telah terhubung pada jaringan internet. Jika kalian tidak ada yang minat dengan template-template yang ada di sini, maka kalian bisa langsung ke template yang kosong ini, blank presentation. Kemudian kita akan masuk ke tampilan utama pada PowerPoint. Di sini kalian masih bisa memilih template sesuai dengan keinginan. Mari kita klik di bagian desain. Kemudian kita tinggal pilih mau template yang mana. Ini misalnya. Kemudian kita kembali lagi ke menu home. Nah, di sini pada menu slide terdapat tab menu New Slide, Layout, Reset, dan Section. New slide ini berfungsi untuk membuat slide baru atau slide yang sudah diaktifkan atau dipilihkan. Misalnya blank. Kemudian layout ini berfungsi untuk menambahkan latar belakang pada tampilan agar tampak lebih indah dan menarik pada saat presentasi. Misalnya kemudian reset. Reset ini untuk mengembalikan posisi, ukuran, dan format slide ke setting default. Dan section. Section ini berfungsi untuk membagi slide menjadi beberapa section atau bagian. Gunanya akan terasa jika membuat presentasi dengan jumlah slide yang banyak. Kemudian di menu tab insert ini kita dapat melihat di sini ada text box.
yang berfungsi untuk memasukkan teks pada slide. Misalnya kita klik, tekan, dan kita tuliskan misalnya Senin. Dan tulisan ini dapat diedit pada tab menu font. Kemudian di dalam menu font ini terdapat font size, dan sebagainya yang masing-masingnya memiliki fungsi sebagai berikut. Font ini berfungsi untuk Kemudian di sini terdapat menu font. Menu font ini ada font yang berfungsi untuk memilih jenis huruf yang tersedia di dalam sistem. Kemudian ini ada font size yang berfungsi untuk mengubah ukuran huruf. Dan ini increase font size yang berfungsi untuk memperbesar tulisan. Kita coba, misalnya Senin dengan font size Times New Roman. Kemudian ukurannya 24 dan increase font size ini bisa untuk besar. Sedangkan decrease font size ini bisa untuk kecil. Kemudian di sini ada bold. Bold ini yang berfungsi untuk menebalkan huruf pada teks yang kita pilih sebagai alternatif untuk menebalkan seperti itu. Kemudian di sini ada italic yang digunakan untuk memiringkan tulisan seperti ini. Dan kemudian di sini ada underline yang berfungsi sebagai garis bawah pada teks terpilih. Seperti itu. Kemudian di sini ada text shadow yang berfungsi untuk memberi efek bayangan pada teks terpilih seperti ini. Dan ada stroke yang berfungsi untuk memberi garis coretan pada bagian teks terpilih. Seperti itu. Kemudian di sini ada karakter spacing yang berfungsi untuk mengatur jarak spasi atau renggang antara huruf. Dan di sini ada change yang berfungsi untuk mengubah teks terpilih menjadi huruf besar atau kecil. Kemudian di sini ada font color. Font color ini berfungsi untuk mengubah warna huruf dari teks terpilih. Misalnya warna hitam. Kemudian di sini ada clear all formatting yang berfungsi untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada teks sehingga bagian teks terlihat dengan tampilan standar. Kemudian di sampingnya lagi ada paragraf. Paragraf ini yang terdiri dari menetap bullets, numbering, align left, center, align right, justify, add or remove, dan lain-lain yang memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama bullets. Bullets ini berfungsi untuk membuat paragraf penomoran dengan titik bulat atau bentuk cek lainnya. Misalnya kita menggunakan kotak ini dan dia akan otomatis juga seperti itu. Kemudian numbering ini untuk membuat paragraf penomoran dengan angka atau dengan huruf. Misalnya huruf 1.
Kemudian ada Align Left yang berfungsi untuk mengatur teks menjadi ke arah sebelah kiri, dan Center yang mengatur teks juga menjadi arah ke tengah. Dan sebelahnya lagi ada Align Right yang mengatur teks menjadi ke arah kanan. Biasanya sekarang kita gunakan di Align Left agar tampilan teksnya mengarah ke arah kiri. Kemudian ada Just TV. Just TV ini berfungsi untuk mengatur teks menjadi rata kanan dan kiri. Lalu ada Add or Remove Columns. Ini berfungsi untuk menghapus atau menambah kolom. Sedangkan Line Spacing ini berfungsi untuk mengatur jarak spasi antar baris teks, misalnya seperti ini, jauh, 2. Kemudian ada Text Direction yang berfungsi untuk mengatur arah penulisan horizontal atau ke samping atau vertikal atau atas bawah. Kemudian ada Align Text yang berfungsi untuk mengatur paragraf berada di tengah kotak, di sebelah atas atau di sebelah bawah kotak. Kemudian ada Convert to Smart Art yang berfungsi untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam objek shape sehingga berbentuk ilustrasi atau visual. Kemudian di sini ada drawing. Terus di sini ada shape box ini untuk membuat objek shape di area halaman slide. Itu banyak menggunakan banyak bentuk, misalnya rectangle, row, line, dan lain-lain. Misalnya kita gunakan oval, kemudian kita tarik itu kan bentuk menjadi oval. Kemudian ada arrange ini untuk mengatur susunan objek bersama objek lainnya. Kemudian ada Quick Styles yang berfungsi untuk membuat gambar objek shape dengan visual yang menarik. Di sini lagi ada Shape Fill. Shape Fill ini berfungsi untuk mengatur warna bagian tengah objek shape. Misalnya kita ingin warna biru. Kemudian ada Shape Outline yang berfungsi untuk mengatur warna, bentuk, dan ketebalan garis tepi objek shape-nya. Misalnya kita gunakan warna putih, merah, Kemudian di sampingnya lagi ada menu editing. Editing ini ada find, replace, select, tiga icon perintah saja yang. Kemudian pada menu selanjutnya, menu insert, di sini terdapat di dalam image ini terdapat tab picture dan online picture yang berfungsi untuk menambahkan gambar pada file yang ada di komputer kita atau laptop kita. Sedangkan online picture ini bisa untuk menambahkan gambar dari internet, dari luar file kita, tetapi harus terhubung terkoneksi oleh jaringan Wi-Fi. Kemudian di sini di illustration ini terdiri dari set, smart art, dan chart. Nah, di sini table ini berfungsi untuk menambahkan table ke dalam slide. Misalnya 1, 2, 3. Ini. Selanjutnya di sini ada shapes yang berfungsi untuk menambahkan grafis kotak, lingkaran, dan lain-lain ke dalam slide. Seperti yang ini. Kemudian ada smart art yang berfungsi untuk menambahkan grafik dan slide.
Kemudian di sini ada chart yang berfungsi untuk menambahkan jumlah dalam bentuk diagram ke dalam slide. Kemudian di sini ada link yang terdiri dari hyperlink dan action. Hyperlink ini yang berfungsi untuk menggabungkan slide yang satu dengan yang lain, sedangkan action ini berfungsi untuk menghubungkan presentasi satu dengan program yang lain. Teks ini terdiri dari text box, header and footer, word art, date and time, slide number, and object. Kemudian fungsi-fungsinya itu text box ini berfungsi untuk memasukkan teks pada slide. Kemudian header and footer ini berfungsi untuk mengatur bagian atas bawah halaman slide. Kemudian word art ini berfungsi untuk memasukkan berbagai bentuk huruf pada slide. Dan date and time ini berfungsi untuk menambahkan tanggal, bulan, dan tahun pada slide. Kemudian slide number ini berfungsi untuk menambahkan nomor pada slide. Dan objek ini berfungsi untuk mengedit gambar yang ada pada slide. Dan media clip ini terdiri dari movie and sound. Movie ini berfungsi untuk menambahkan file video pada slide, dan sound audio ini berfungsi untuk menambahkan audio pada slide. Kemudian pada tab menu desain ini untuk mengubah tampilan agar tampilan indah dan memberi kesan yang seperti ini yang tadi awal-awal kita coba. Kemudian di sini ada transition. Transition ini berfungsi untuk memberi sentuhan pada saat perpindahan dari slide ke slide lain. Misalnya, kita gunakan yang peel off. Ya, seperti itu. Kemudian di sampingnya ini ada di sound ini dulu ya. Sound kita bisa memberi sound pada tadi yang transition supaya agar memberi kesan drum roll. Juga duration ini durasi waktu transition yang akan dilakukan pada slide ini. Kemudian di samping lagi ada tab animation yang berfungsi untuk perpindahan antar slide yang kita buat dengan posisi bergerak atau berjalan. Misalnya kita gunakan pada menu ini. Kita gunakan yang di dalam animation ini terdapat yang entries, emphasis, exit, dan jika ingin lebih banyak mendapat gerakan-gerakan lain, kita bisa tekan yang more, entrench effects, more emphasis effects, more axis effect, dan more motion pads. Misalnya kita gunakan swipe seperti itu. Kemudian di sini ada timing. Timing ini berisi 5 icon. Perintah yang secara garis besar digunakan untuk mengatur durasi dan atribut lainnya dari efek transisi. Kemudian di sini ada duration yang digunakan. Duration ini digunakan untuk mengatur durasi atau lamanya efek transisi akan berlangsung. Dalam gambar di atas, durasi default adalah 2 detik. Pengguna dapat mengubahnya sesuai kebutuhan. Misalnya 1,75. Seperti itu. Kemudian di sini ada review dan view. Sebelumnya kita simak dulu preview di sini digunakannya untuk menampilkan contoh pertayangan dari opsi animasi yang telah dipilih. Misalnya seperti ini preview. Nah, seperti itu.
Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.